firman Tuhan adalah dasar doa kita. Mazmur 119 itu mazmur yang istimewa. Orang-orang yang memutuskan untuk menghafal Mazmur 119 mendapatkan hasil yang luar biasa. John Ruskin. Nah, ini dijuluki polymath. Tahu nggak polymath itu apa? Orang yang pinternya bukan hanya di satu bidang. Jadi kalau ahli matematika oke. Tapi dia semua bidang. Jadi orang yang jenius. Dikenal di Inggris. Dan dia menghafalkan Mazmur 119. Jadi dia pintar dalam segala hal. Art bisa, hukum bisa, matematika apalagi fisika kecil buat dia. Matthew Henry. Nah kalau saudara belajar teologi, Matthew Henry ini salah satu yang menulis tafsir Alkitab terbaik. Kalau kita download Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia kan ada sabda atau apa. Itu ada komentari atau tafsiran dari Matthew Henry. Papanya Philip Henry itu yang paksa anaknya. Kadang-kadang harus dipaksa ya. Baca Mazmur 119. Buku-bukunya itu ya 300 tahun. Sekarang sudah 300 tahun sejak ditulis. Tetap ada. Bahkan masuk di HP saudara masuk. Komentar dari Matthew Henry. Coba cari. Itu loh hasilnya dari baca firman Tuhan. William Wilberforce. Dia orang yang melawan perbudakan di Eropa. Bapak ibu saudara, kalau kita sekarang ngomong perbudakan nggak kebayang ya seperti apa gitu ya. Tapi untuk orang satu-satunya orang yang menghapus perbudakan di Eropa sulit loh. Karena dia berhadapan dengan para orang-orang kaya yang sanggup mengupah pembunuh. Yang sanggup mengupah politisi yang bisa membeli hukum. Karena dia diuntungkan dengan perbudakan ya kan, tenaga murah, gak bisa kerja tinggal dibunuh. Jadi dia menghadapi orang-orang top di tempat itu di Eropa, tapi dia menang. Dia ini yang berjasa menghapuskan perbudakan. Dan dia punya kekuatan dari Mazmur 119. Wih, katakan sebelah kiri kananmu, ayo hafal firman Tuhan. Iya. Nah selain itu Mazmur 119 itu juga istimewa ya, gak apa-apa ya. Kita belajar sedikit, kencangkan ikat pinggang, gosok-gosok matanya. Karena saya memang tipenya pengajar, jadi saya suka ngajar. Mazmur 119 saya salah kalau nggak sampaikan istimewa. Terdiri dari 22 bait. Ya, bait. Setiap baitnya itu 8 baris. Nah, dari mana angka 22? 22 itu dari abjad Ibrani. Woi, nanti pulang dari tempat ini minimal saudara bisa cerita, kamu tahu nggak Mazmur 119 ada berapa bait? Nah itu dari huruf Ibrani. Jadi huruf Ibrani kalau kita Latin ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J berapa? 26 betul. Nah kalau Ibrani dia 22. Boleh ditampilkan. Nah bacanya dari kanan. Dari kanan ke kiri. Jadi mulainya dari Alef ya kan. Kita hari ini sampai di bait terakhir yang diawali dengan taf atau saf atau tau. 22 bait itu selalu diawali dengan huruf Ibrani yang sama. Boleh tampilkan lagi, next. Nah perhatikan ya. Jadi bait 1 diawali dengan alef semua tuh. Hurufnya sama semua. 8 larik. Bait kedua diawali dengan huruf yang sama semua. Dengan abjadnya 8 larik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kita sampai kepada taf atau tau. Kenapa saya sampaikan ini? Tuhan itu ya mendesain Alkitab itu sudah luar biasa. Jangan kita sepelekan, jangan kita menganggap aku sudah lebih tahu daripada Alkitab. Alkitab itu perlu dipelajari. Dia bukan hanya kata nenek. Dia pernah kutip Alkitab bilang begini, itu saja pegangan saya. Tidak. Sama pentingnya seperti buku kimia, fisika yang rumit itu. Apalagi kalau mau jadi dokter kan bukunya, buku adik saya segini-segini. Harus dibaca. Karena dia itu memang luar biasa isinya. Dan dia bukan potongan-potongan, ini terus Tuhan melamun tiba-tiba tulis apa. Tidak, dia betul-betul satu persatu. Ada
rancangan Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Mengenai doa, mari kita lihat ya, firman Tuhan adalah dasar doa kita. Doa itu bagaimana sih? Nah ini kita santai sedikit ya. Ada satu cerita, ada satu anak, sekarang kan musim liburan. Anak ini mendadak setelah dia liburan rajin berdoa 3 kali sehari. Wih luar biasa. Pagi bangun tidur berdoa. Siang mau tidur siang berdoa. Malam mau tidur malam berdoa. Dan setiap saat kalau mau doa mamanya, hebat sekali anakku. Dengarin dari luar, anakku berdoa 3 kali sehari. Mamanya dengar dari luar kamar senang. Tapi kok ada yang aneh ya dengan doanya. Mamanya dengarin, ada yang aneh. Karena pertamanya dia doa biasa. Tuhan aku ucap syukur atas papa mama yang sayang sama saya. Terima kasih berikan aku hikmat dan seterusnya, itu biasa. Tapi ada satu waktu di tengah-tengah doanya tiba-tiba volumenya jadi keras sekali. Dan aku perlu sepeda yang merah roda 3. Setelah dia ngomong begitu volumenya turun kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan. Aku mau main atau sebentar mau tidur dan seterusnya. Berulang-ulang 3 kali sehari. Akhirnya mamanya ini penasaran. Atau mungkin dia pikirnya begini, oh mungkin dia terlalu sungguh-sungguh mungkin ya di bagian itu ya. Dia terlalu beriman gitu di bagian itu. Yang ditanya, karena terus berlangsung dia tanya, adek bagus loh kamu berdoa. Tapi gak apa-apa ya mami mau tanya ya. Kenapa kalau bagian sepeda kamu teriak-teriak dek? Kan Tuhan tetap dengar gitu. Ya gini Ma, karena aku tahu mama kan gak mampu beliin aku sepeda. Iya kita lagi nabung, tenanglah kayak gitu. Ya itu dia Ma, jadi nenek kan tinggal di sebelah rumah kita. Jadi aku pikir kalau Tuhan lama jawab biar nenek yang beli. Yoh. Ternyata begitu. Oh, jadi kamu doa ini untuk nenek dengar? Enggak, aku tetap doa kepada Tuhan. Tapi kalau nenek dengar biar dia beli. Oh, kita ketawa ya mendengar cerita itu. Tapi kadang-kadang percaya nggak saudara, kita juga kadang-kadang begitu loh. Kita doa nih ya, sikap doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh nih uang pendidikan misalnya, mau proposal, mau ujian. Doanya kepada Tuhan. Tapi sambil kita berdoa pikiran kita mengembara juga, berpetualangan. Mungkin aku mau utang si ini, mungkin aku mau gadai dulu motorku. Mungkin si ini kan ada pinjam uang. Kayaknya aku harus tagih sekarang. Mungkin gadai dulu HP-nya, laptopnya. Nah gimana sih berdoa itu? Begitu. Sekarang ini lucu ya. Orang kalau dulu gak punya jawaban cari Tuhan, cari God. Cari Tuhan. Tapi sekarang orang kalau nggak punya jawaban cari G juga. Tapi Google. Apa ya jawabannya ini? Ini. Jadi saya search nih topik-topik doa yang populer. Doa agar Allah memberkahi kekayaan melimpah. Doa agar orang senang melihat wajah kita. Doa agar sembuh dari penyakit. Doa agar terhindar dari perselingkuhan. Weh, topiknya luar biasa. Tapi apa ya iya? Kita mau ikut kata Google. Kata Pak Roni kapan hari internet itu baik-baik saja ya bisa menambah pengetahuan. Tapi ya jangan menggantikan posisi firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa sih doa. Supaya jangan sampai dari sini gimana sih doa terus kemudian Google. Mari saya sambut Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan belajar dari Mazmur 119. Ada 8 baris yang dimulai dari kalau dalam bahasa Ibrani tau atau taf tadi ya. Saya akan baca duluan nanti kita gantian. Mazmur 119. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku sebab aku memilih titah-titah-Mu.
Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ya, kita belajar tentang doa dari Mazmur 119. Yang pertama penting sekali. Mintalah pengertian atas firman Tuhan. Yang punya catatan, yang punya HP boleh catat. Yang pertama, mintalah pengertian akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 169 yang pertama dari bait itu bilang begini. Biarlah teriakku sampai kepadamu ya Tuhan, ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Salah satu hal penting kita belajar, kalau kita mau doa, teriak kita, kalau kita mau permohonan kita sampai kepada Tuhan, kita harus punya pengertian sesuai firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mengabulkan doa yang tidak sesuai firman-Nya. Itu dulu. Jadi kalau saudara memutuskan aku gak mau baca Alkitab, rugi. Aku cukup fokus sama doa aja. Saya gak mau tahu Alkitab, rugi. Karena kita gak bisa dijawab kalau gak sesuai firman. Karena doa yang dijawab adalah pada saat pikiran kita sama dengan firman Tuhan. Mungkin saudara kaget ya dengan kenyataan ini. Ah, kirain Tuhan itu baik, dia kan ngerti. Dia ngertilah keadaan saya. Alkitab itu Bapak Ibu Saudara bukan satu kebetulan loh dibilang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian artinya kesepakatan. Kesepakatan dua pihak. Siapa? Tuhan dengan setiap saudara. Perjanjian kalau kita salaman aja ya. Satu tangannya di sini, yang sambut dari sini gak ketemu. Bagaimana kita bisa salaman dengan Tuhan? Tuhan tangannya di sini. Sementara kita tangannya di sini, pacet di sini. Gak mau. Orang salaman kan cari titik tengahnya di mana. Yes. Dan Tuhan tidak mungkin turun. Standar Tuhan tidak mungkin turun. Kita ini yang mau salaman dengan Tuhan, yang mau janji dengan Tuhan, yang harus naik tangannya sampai ke situ. Yes. Hal ini jarang loh diajarkan. Banyak gereja-gereja bilang pokoknya beriman, percaya Allah baik, dia luar biasa. Ini keras, ini makanan keras. Karena kalau kita tidak sama dengan pikiran Tuhan, gak ketemu. Perjanjian ini tidak bisa salaman. Banyak orang sering kutip ayat firman Tuhan dan memang bagus, nggak salah. Tapi tidak komplit. Contoh ya, banyak orang sering kutip begini. Ya, ini bagus sekali kan ayatnya. Memang Alkitab itu isinya janji Tuhan yang luar biasa. Ya, bagus. Dan saya setuju. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu sering dikutip. Betul? Yes, amin. Banyak orang tidak sadar, itu belum komplit ayatnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada syaratnya. Kenapa kita perlu baca firman? Karena setiap firman ada bagian kita juga. Untuk kita bisa sampai ke sana. Next. Seperti Bapa sayang anaknya. Dan seterusnya. Ya bagus. Yes benar. Itu firman betul. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang. Lanjutannya. Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, kalau kita nggak takut saat nyontek itu nggak takut gitu loh, nggak ada, ini kan dosa. Saat kita pacaran di gelap-gelap itu nggak takut.
Saat kita bohong tidak takut. Saat kita ngambil yang bukan bagian kita dan kita nggak takut. Bagaimana kita bisa klaim ayat ini? Harus ada takut akan Tuhan. Saat kita dengan santainya misalnya bergosip atau bagaimana. Gak ada takut Tuhan di situ. Bagaimana sayang Tuhan bisa datang? Saya gak bilang Tuhan gak sayang ya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Tapi ada juga firman. Dosamu menghalangi kebaikan Tuhan. Sampai. Bapak Ibu Saudara lanjut lagi mungkin ya. Luar biasa loh. Saya cuma perencana mau menemukan beberapa ayat. Ternyata banyak ayatnya. Wah, dan kamu akan diberi. Ini sering dikutip. Yes. Satu takaran yang baik. Dipadatkan, digoncang, tumpah keluar. Dicurahkan dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai. Dan seterusnya. Yes. Saya diberkati. Ada 1-2 ayat di depannya. Berilah. Gak boleh dipotong. Beri dulu. Baru dicurahkan. Dan itu hanya ada saat kita baca. Gak bisa, oh iya ya kata-kata si ini kemarin bagus. Kick Andy bagus kemarin. Terus diambil. Apa lengkapnya kita harus tahu. Next. Mintalah, wah ini sering sekali dikutip. Mintalah apa saja, bagus sekali ayatnya ya. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, yes. Janji Tuhan, ya dan amin. Betul, amin. Kalau ada yang mengutip begitu saya aminkan. Komplitnya bagaimana? Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firman aku Tuhan ya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tuhan tanya, kapan terakhir kamu baca Alkitab? Kapan ya? Terus sekarang kamu klaim, kata Tuhan mintalah. Yes. Vario 125 cc. Yes. Kamu baca Alkitab tidak? Gimana bisa Alkitab? Firman itu tinggal dalam hatimu supaya Tuhan memenuhi keinginanmu. Ya mungkin cukup ya. Contoh-contoh cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara ilustrasi inilah. Tangan gak bisa salaman. Kita gak bisa memaksa Tuhan. Tanpa tahu firman, kabulkanlah doaku ini Tuhan. Yang gak bisa. Tuhan tidak bisa dinegosiasi. Ada satu contoh di Alkitab di mana ada negosiasi di situ. Mungkin terjadi, tapi hasilnya penderitaan. Contohnya, waktu Abraham negosiasi dengan firman Tuhan. Saya akan musnahkan itu Sodom Gomora. Gak ada orang yang baik di situ. Abraham nego. Tuhan kalau ada 10 orang gimana? 50 pernah. 50 gimana? 40 gimana? Terakhir 10 gimana? 5 gimana? Nego terus, nego. Memang Lot diselamatkan. Tapi saudara tahu hasil dari Lot itu? Dia kehilangan istrinya. Lahirlah Bani Amon, Bani Moab. Yang menjadi musuh Israel dan keturunannya itu menyembah berhala. Hancur-hancuran hidupnya. Kita bisa nego dengan Tuhan. Tapi resikonya tanggung sendiri. Kok jadi menakut-nakutin ya. Nggak, tapi karena firman itu real. Begitulah kita nggak bisa. Contoh misalnya udah tahu nih. Janganlah kau pasangan yang tidak sepadan misalnya. Nego lah Tuhan. Gak apa-apa nego. Ada kok firmannya. Tapi ada konsekuensi. Katakan sebelah kiri kananmu, ada konsekuensi. Mintalah pertolongan sesuai firman Tuhan. Ini yang orang sering salah. Ya, firmannya bilang begini. 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Yang dia doakan tangan Tuhan. Saya gak mau tangan yang lain. Tangan Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang dia pilih. Dan itu yang benar. Kapan hari saya ngobrol, konseling, tenang bukan di sini ya. Kan kita ada
jemaat di Denpasar, ada Jimbaran juga kita ngobrol. Nah si anak muda ini bilang begini, saya mengalir aja Pak Roni. Di mana pintu dibuka saya anggap itu dari Tuhan. Salah kita bilang gitu, salah. Karena tidak semua tawaran, tidak semua pertolongan datang dari Tuhan. Hati-hati. Ada tangan Tuhan, tapi iblis juga akan menawarkan tangannya. Gak percaya? Bapak Ibu Saudara, Hawa itu ya, waktu iblis lagi menggoda, dia lagi gak mikirin buah loh. Dia sama sekali gak berpikir tentang makan buah. Tapi iblis menawarkan. Iblis itu memang salesman sejati ya. Gak ada kerja orang, aku lagi gak pengen gitu. Kadang-kadang ini kayak gini, saya masuk supermarket, nanti keluar bisa saya menyesal gitu. Kok aku beli parfum ya? Gara-gara di pintu, ayo bu 3 botol 50.000, ayo bu. Aduh padahal gak rencana beli. Ya begitu lah, ini Hawa lagi gak mikirin buah, lagi gak lapar juga. Langsung iblisnya, baca aja firman Tuhan, gak ada dia lagi. Sementara Hawa sedang memikirkan buah, iblis mendatang, enggak, dia lagi gak berpikir. Yang memulai percakapan, iblis. Hawa bilang gak boleh. Nah ini hati-hati. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Karena selain kita, iblis juga baca firman Tuhan. Ya. Dan pada hari-hari akhir, iblis itu jangan saudara berpikir iblis adalah seperti apa gitu ya. Hantu, kuntilanak. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya iblis itu akan masuk ke dalam pengertian saudara, muter-muter di situ, membalikkan firman, mengecoh saudara, membuat saudara ragu, ini yang mana sih? Gampang baca aja yang mana yang benar. Ya kan? Iblis menawarkan. Iblis menawarkan, katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati iblis menawarkan. Jadi enggak semua ya, kalau misalnya tiba-tiba, halo sayang gitu loh. Ini wah ini dari Tuhan ini. Tidak semua yang datang itu dari Tuhan. Kita lagi baik-baik kerja, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan, harus duduk diam, pertimbangkan. Ini walaupun ya Pak Roni sering bikin hoax ya menurut saya. Hoax terbesar nih, yaitu bahwa saya ngejar-ngejar dia dulu. Itu hoax banget, saudara tanya dia sama Pastor Dedi, gak begitu kejadian. Aduh hoax sekali. Jadi ya wajar lah ya, namanya kita sama-sama melayani, bergaul banyak orang. Saya gak bilang saya paling cantik, tapi wajar lah yang datang itu bukan cuma Pak Roni, banyak gitu. Ada si A, si B gitu ya. Nah kalau berdasarkan prinsip pertama sesuai firman Tuhan, oke, dia melayani, oke, takut Tuhan. Dia sudah bekerja, gak mungkin dong kita menikah kalau sama masih mahasiswa kan uang dari mana. Dan tanggung jawabnya beda lah. Tapi saya waktu itu ya, waktu dia menyatakan dia sudah lapor Pastor Dedi juga. Saudara bisa tanya, saya bilang begini, Bang maaf ya bukan saya menolak, saya bilang begitu. Tapi semua oke, melayani, takut Tuhan, sudah bekerja, ya punya prospek lah karena sudah bekerja kan gak mungkin juga pengangguran. Tapi saya bilang begini, saya tetap perlu waktu untuk berdoa. Karena belum tentu semua tawaran dari Tuhan, betul kan? Ya ini yang benar nih, ini boleh dicek ini gak hoax ini. Saya bilang begitu, saya minta waktu, saya berdoa. Sampai Tuhan jawab, ya yang mana? Yang mana? Perlu puasa, perlu doa. Tidak semua tawaran dari Tuhan. Akhirnya, nah nantilah ya, kita perlu cerita nanti kapan-kapan saya cerita. Akhirnya jawabannya beliau. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Tawaran kerja, pasangan hidup, bahkan milih sekolah. Apapun, bawa. Memang kalau sudah sesuai firman Tuhan, terus yang mana? Mintalah. Yang mana Tuhan? Yang dari Engkau. Boleh katakan sebelah kiri kananmu. Mintalah. Pertolongan dari Tuhan. Wih, kayaknya yang single-single langsung melek semua nih. Karena tadi iblis itu juga menawarkan, hati-hati ya. Yang ketiga, kita cepat saja. Mintalah hati yang
bergairah untuk firman Tuhan. Kenapa? Nanti saya cerita. Ini ayat terakhir ya, ayat terakhir dari kita 176 ayat, itu panjang. Dan diduga yang menulis adalah Daud. Jadi Daud setelah menulis panjang kali lebar 176 ayat. Loh, kesimpulannya saya baca. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Aku sesat seperti domba. Terakhir bilang begitu. Apa? Apa maksudnya? Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Dalam semua perjalanan hidupnya, dia tahu potensi sesat tetap ada sampai ajal menutup mata. Hati-hati. Kita sudah berapi-api nih memulai perjalanan dalam Tuhan. Yes, saya akan menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak akan menghamirkan, tidak akan merusak kekudusanku. Terus jaga, terus jaga, terus jaga. Apakah ada jaminan sesuatu yang saudara sudah berapi-api di sini akan terus sampai terakhir? Tidak bisa. Contoh Salomo. Salomo memulai perjalanan bersama Tuhan luar biasa loh. Dan itu Tuhan tuh, saya sih belum pernah ya wajah Tuhan Mita gitu. Lihat Tuhan, belum pernah, terus terang saja. Tapi Salomo didatangi Tuhan. Sampai 2 kali bahkan. Ketemu Tuhan loh. Dari kecil dia sudah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tapi akhir hidupnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Saya baca. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Jangan sekalipun kita sudah umur, saya juga termasuk sudah umur ya. Jangan pernah santai, gak mungkin saya jatuh lagi. Tidak. Tetap ada potensi untuk condong kepada yang lain. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Di masa tuanya dia meninggalkan Tuhan. Sulit loh Bapak Ibu Saudara, sulit menjaga tetap semangat sampai akhir. Kalau sudah umur kayak saya, baru saya merasa sulit ya. Dulu saya luar biasa, dompet kosong, yes gak apa-apa, tetap semangat. Kalau sekarang gimana ya, apakah saya masih punya semangat seperti yang dulu? Tadi kembali kepada Daud ya. Daud yang tulis ini, diduga kuat yang menulis Mazmur 119. Gimana sih hidupnya? Gak mudah loh. Dilupakan bapaknya. Dikejar-kejar. Minggu kapan itu Pastor Roni bilang? Dikejar-kejar satu negara. Apakah saudara tahu? Istrinya Daud ini menikah sama orang lain. Sama bapak mertuanya itu dikasih ke orang. Bayangkan sakit hati gak? Istrinya itu dikasih ke orang lain. Dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, bukan anak tiri, anak kandung, dikhianati. Tapi sampai akhir hayatnya dicatat di firman Tuhan ada berkenan di hati Tuhan. Yes, itu baru finishing well. Bukan seperti Salomo. Memang awalnya luar biasa, akhirnya bagaimana? Tidak mudah menjaga hati. Makanya tadi firman dikatakan aku sesat seperti domba yang hilang. Dia minta Tuhan carilah aku terus. Carilah hambamu ini terus. Minta hati yang terus haus dan lapar. Bukan cuma dulu waktu teenager. Bukan cuma dulu waktu kuliah. Bukan cuma dulu waktu saya awal menikah. Sampai di atas kasur nanti ajal mau menjemput. Tetap punya hati, tetap semangat ikut Tuhan. Ada amin. Saya baca ya curhatannya Paulus. Gak ada sih di situ, saya baca aja ya, nanti saudara capek kalau baca banyak-banyak. Nih, aku lebih banyak berjerih lelah sebab sering di dalam penjara, itu Paulus.
didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah itu dicambuk orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Setiap kerap kali aku tidak tidur. Nih yang suka begadang sama seperti Paulus berarti. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow. Hidupnya seperti itu. Susah menjaga iman tetap semangat buat Tuhan. Kadang-kadang tergantung dompet, betul ya. Awal bulan yes. Akhir bulan Ada kapan ini menyimpang dikit ya, tapi jangan dibawa pulang, ini joke aja. Katanya begini, kalau awal bulan lagunya semua baik. Awal bulan. Mulai pertengahan, mujizat itu nyata. Gimana caranya sisanya ini sampai akhir bulan. Akhir bulan, kau saudaraku, kau sahabat. Pinjam dulu dong. Ini joke saja. Intinya kita harus jaga ini iman, semangat, kredibilitas. Terus sampai hari akhir. Saya nggak usah cerita tentang saya lah ya. Saya pernah kemalingan. Yang dimaling itu apa? Tabung gas, TV. Kalau saya boleh protes, Tuhan aku lo melayani kok bisa kemalingan. Keguguran pernah. Pernah mau dihadapkan ke pengadilan karena difitnah ya. Lebih daripada saya cerita Pak Awe deh, nggak detail ya. Secara umum saja pernah kena serangan jantung. Dadanya ini digergaji loh Bapak Ibu Saudara. Boleh cerita ya Pak ya. Sudah pernah masuk ICU? Pak Awe bukan sekali. Pada saat serangan pernah. Setelah operasi ICCU bahkan. Dikatakan ya, bukan sekali aja momen dalam hidupnya itu dikatakan ini kecil harapannya untuk hidup. Waduh, kemarin kan kesaksian juga waktu doa pagi. Dokter bilang ini kemungkinan kalau 1 bulan lagi saya angkat tangan Pak. Bayangkan hidupnya seperti itu. Bahkan pernah karena kesulitan, kayaknya saya mau pulang kampung aja, pernah begitu ya Pak ya. Tapi terus menjaga, maksud saya begini hidupnya tuh enggak. Walaupun kelihatannya kalau kita ketemu Pak Awe kayak nggak ada masalah gitu ya. Tapi susah, pernah mengalami dan terus semangat, tetap bergairah, tetap mimpin doa pagi, tetap tadi di sini bahkan transisi. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan, kita ucap syukur buat kesaksian dari Pak Awe. Memang hidup bersama Tuhan tidak selamanya mulus, tapi kita harus jaga terus. 1 Tawari 29. Ada contoh ya, contoh doanya tuh seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami. Peliharalah untuk selama-lamanya, dia gak minta untuk saat ini. Kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetapkanlah, tujukanlah hati mereka kepadamu. Doakan itu Tuhan, jangan sampai saya tersesat. Jangan sampai saya dikatakan begini, oh dulu dia berapi-api, Jangan sampai begitu. Saya punya mimpi satu saat nanti kalau sudah di liang, yang memang kita memang ke situ kan satu saat nanti. Saya punya keinginan orang mengingat sampai akhir hayatnya dia melayani Tuhan. Hendaklah itu jadi keinginan kita semua. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Masih kembali ke 119, Mazmur 119. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya, ayat 171. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu
sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Lihat, mengucapkan pujian, menyanyikan janji, dan jiwa kita hidup. Tujuan akhir hidup ini bukan kaya, bukan sukses, bukan terkenal, bukan hidup enak. Tapi itu loh, jiwaku hidup. Jiwa kita ini terus urip iku kudu urup, katanya begitu kalau orang Jawa. Hidup itu harus apa? Nyala, apinya nyala terus, kita jaga terus sampai ajal. Itulah hasil dari kita takut dan belajar firman Tuhan. Abad 18 ada seorang uskup di Edinburgh, namanya George Wishart. Penutup ya. Dia udah mau dihukum mati nih. Sudah mau dihukum mati, kritis. Waduh, bahaya. Kenapa seperti itu? Karena dia mempertahankan imannya. Pada saat itu tekanan, pokoknya orang dia dianggap sesat, padahal tidak. Dia mempertahankan iman yang murni kepada Tuhan sampai di tiang gantungan. Ditanya orang, oke, sekarang saatnya kamu mengucapkan kata-kata terakhir. Tahu apa yang dia pilih? Dia pilih dong Mazmur 119 yang panjang sekali dan dia hafal. Mazmur 119 ayat pertama. Terus dia ngomong terus. Algojonya sudah lama sekali gitu. Yang lain sudah nunggu lama sekali. Tapi dia terus dia punya iman sambil mengucapkan ayat 150, ayat 151, terus. Belum dia selesai. Sudah hampir selesai. Tiba-tiba pejabat pemerintahan tempat itu bilang, oke, ampuni dia, bebaskan dia. Wow, gak jadi. Coba kalau dia mengutip Mazmur yang pendek, udah ini kisah nyata loh. Katakan sebelah kiri kananmu, hafal firman Tuhan. Kalau bisa yang panjang, kalau sampai kayak gini, masih ada waktu, Tuhan selamatkan. Baik, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita minta pengertian akan firman Tuhan. Kita minta pertolongan yang dari Tuhan. Dan kita minta hati yang bergairah untuk firman Tuhan. Kenapa kita perlu bagikan ini? Karena selain kita juga harus takut. Saya ini berdoa sudah sesuai firman atau belum ya? Selain itu, saya juga mendorong kita punya keberanian untuk berdoa. Cek aja. Kalau saya sudah sesuai firman, saya berhak meminta kepada Tuhan. Itu yang namanya doa petisi. Tadi dikatakan firman Tuhan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita terus hidup sesuai firman. Seandainya saudara dijegal, seandainya saudara tidak dinaikkan jabatan, dia tetap lakukan yang terbaik. Saya tidak mau korupsi, saya mau lakukan yang terbaik. Kalau sudah sesuai firman, minta sama Tuhan. Tuhan, saya sudah sesuai firman, posisiku sudah benar, aku melayani engkau. Saya percaya ini bagian saya. Ada amin. Minta sama Tuhan. Pada saat kau sudah cek, saya takut akan Tuhan, saya melakukan pelayanan, saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh, saya memuridkan Tuhan. Saya minta sesuai dengan firman.